Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mikro guys. Video barusan adalah cuplikan dari konser Kidung Abadi Chrisye. Lagu Kidung Abadi sendiri diciptakan oleh salah satu jenius musik Indonesia, Erwin Gutawa, beserta anaknya Gita Gutawa. Istimewanya, lagu Kidung Abadi diciptakan setelah Chrisye meninggal dunia. Tetapi suara yang menyanyikan lagu ini adalah suara asli Chrisye. Loh, kok bisa? Ya, karena vokal yang ada di lagu Kidung Abadi ini merupakan gabungan dari 264 suku kata yang diambil dari rekaman lagu-lagu Chrisye semasa hidupnya. Di zaman teknologi canggih sekarang ini apa sih yang gak bisa, ya kan? Chrisye adalah penyanyi Indonesia pertama yang berhasil mengadakan konser tunggalnya sendiri. Chrisye juga adalah penyanyi pertama Indonesia yang memenangkan penghargaan di ajang MTV Asia Music Award. Tone atau warna suaranya paling top deh. Juga teknik vokalnya khas banget. Improvisasi nada di lagu-lagunya juga juara. Dan hebatnya secara komersial juga sukses. Album-albumnya selalu laris manis. Chrisye punya keunikan. Kalau nyanyi, ekspresinya datar dan geraknya cenderung kaku. Pernah di salah satu konser tunggalnya dengan ribuan penonton, Chrisye ngomong gini ke penontonnya, "Aduh maaf ya, saya nggak bisa goyang." Penontonnya semua langsung teriak, "Nggak penting, nyanyi aja, yang lain nggak penting." Chrisye sudah meninggalkan kita 13 tahun yang lalu. Tetapi event-event tribute to Chrisye masih banyak peminatnya. Lagu-lagu Chrisye pun masih di-cover oleh penyanyi-penyanyi muda sampai saat ini. Intinya, Chrisye itu legend. Nah terus, bertahun-tahun yang lalu, saya kan pernah ngobrol dengan seorang kolega lah waktu itu ya. Saya kan ngomong kalau salah satu penyanyi favorit saya itu Chrisye. Dia jawabnya gini, "Saya heran loh sama orang yang seneng sama suaranya Chrisye. Dimana bagusnya coba?" My lord, saya langsung speechless waktu itu. Dalam hati ya, ini orang waras gak sih? Masa lulusan institut paling top di Indonesia, apresiasi seninya kok separah ini? Saya gak habis pikir waktu itu. Tapi kemudian, saya bisa ngerti kenapa hal yang kayak gitu bisa terjadi. Gara-gara ini nih. Bisa tebak ini apa? Ini lukisan. Judul lukisan ini Blood Red Mirror, yang artinya cermin merah darah. Pelukisnya Gerhard Richter. Katanya kalau lukisan ini dipasang di bingkai, kita kayak lihat cermin warna merah darah gitu. Padahal perasaan sih ya, kalau cuma ngelukis beginian sambil mejem kita juga bisa kali. Cuma ngecat merah begitu doang. Tapi percaya atau tidak, harga lukisan ini 14 miliar rupiah. Kaget kan? Nih, biar tambah kaget. Ini bukan papan tulis yang dicoret-coret anak kecil yang baru bisa pegang kapur. Ini lukisan tanpa judul yang dilukis oleh pelukis kenamaan Amerika Cy Twombly. Harganya 70 juta US dollar atau sekitar 950 miliar rupiah. Katanya, lingkaran-lingkaran berlatar belakang hitam di lukisan ini melambangkan kehidupan modern. Ya, apa kata lu dah? Nah, kalau yang ini semua juga tahu kan? Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci, disimpan di Museum Louvre, Paris. Kehebatan lukisan ini adalah senyuman misterius Mona Lisa yang berhasil diabadikan da Vinci. Harganya 650 juta US dollar atau sekitar 9 triliun rupiah. Ampun deh kakak. Lukisan Mona Lisa itu kan memang bagus banget. Tapi saya nggak paham loh kenapa harganya bisa ajaib kayak begitu. Apalagi lukisan cat merah tumpah sama coretan kapur tadi. Tapi yang jelas saya jadi ngerti. Begini ya rasanya kalau kemampuan apresiasi nggak nyampe. Tapi bagi yang ngerti itu beda. Jadi sebetulnya kata kuncinya kan terletak pada kemampuan mengapresiasi atau kemampuan menghargai sesuatu. Guys, kalau kita misalkan ya, Mona Lisa itu adalah lambang dari hal-hal yang berharga dalam diri kita.
maka sebetulnya setiap orang memiliki Mona Lisa di dalam dirinya. You have Mona Lisa in you. Tinggal sekarang seberapa besar kita bisa menghargai apa-apa yang ada dalam diri kita. Kadar penilaian terhadap diri sendiri itulah yang disebut dengan self-esteem atau harga diri. Satu contoh sederhana aktualisasi harga diri adalah viral seorang nenek di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menolak halus pemberian bantuan paket makanan pemerintah terkait wabah COVID-19. Meskipun hidupnya tidak mewah, dengan senyum tulus si nenek berkata dalam bahasa Minang, "Tolong kasih berasnya ke yang butuh. Kalau garam ini nggak apa-apa buat saya. Kalau beras 3 bulan ke depan saya masih ada, sedang numbuk padi. Ini tolong diberikan saja." Guys, ini jelas contoh dari refleksi harga diri yang positif atau harga diri yang sehat. Merasa mampu, berempati kepada yang lebih lemah, serta cenderung untuk membantu yang membutuhkan. Lalu sebetulnya seberapa penting sih memiliki harga diri yang positif atau harga diri yang sehat itu? Coba kita lihat apa-apa saja yang bisa didapatkan seseorang yang memiliki harga diri yang positif. Pertama, orang yang mempunyai harga diri yang sehat akan merasa nyaman dengan dirinya, bahagia dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan hobi mengeluh, hidupnya tidak akan penuh dengan kecemasan. Yang kedua, memiliki kemampuan berusaha untuk meningkatkan kehidupannya karena merasa dirinya layak meraih kesuksesan, dan karena dia mau berusaha, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Yang ketiga, dia akan bersikap open-minded atau terbuka terhadap kritik dan saran. Kritik tidak dianggap sebagai serangan, tetapi sebuah masukan untuk bahan evaluasi. Dan karena menerima masukan, maka dia akan terus berkembang. Keempat, dia akan memiliki percaya diri yang tinggi karena dia memahami apa kelebihan-kelebihannya. Tetapi di sisi lain, dia tetap rendah hati alias tidak sombong karena dia juga menerima kekurangan-kekurangan dirinya. Dan yang kelima, memiliki hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan kolega di tempat bekerja. Masih ada poin-poin yang lain, tapi intinya memiliki harga diri yang positif atau yang sering disebut dengan harga diri yang tinggi itu penting. Maka akan menjadi masalah ketika seseorang memiliki harga diri yang rendah. Dia akan gampang mengeluh tentang dirinya. Dia akan mudah cemas, malas berusaha, marah kalau dikritik, gak pede tapi ditutupi dengan sikap sombong, dan seringkali bermasalah dalam hubungannya dengan keluarga, kolega, atau teman. Lalu apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang memiliki harga diri yang rendah? Yang pertama nih, misalnya lingkungan. Misalnya waktu di sekolah dulu sering dibully, atau dibully di rumah. Orang tuanya kalau marahin ngomongnya gini, "Dasar bego, otaknya taruh di mana? Taruh di dengkul ya?" Nah, sering digituin, akibatnya tertanam di bawah sadar bahwa dia memang bego. Akibatnya dia malas belajar, kan bego. Atau penyebab yang kedua, kegagalan di masa lampau. Misalnya kegagalan dalam dunia pendidikan, kegagalan di bidang bisnis, atau kegagalan di bidang lain, sehingga dia merasa dirinya adalah seorang pecundang. Bisa juga seseorang memiliki harga diri yang rendah karena dia merasa memiliki kekurangan fisik. Misalnya merasa hidungnya kurang mancung, merasa giginya kurang rapih. Nah, kalau urusan yang begini nih, mestinya kita belajar dengan Bang Mandra dan Po Elisu Gigi. Bentuk bibir atau bentuk gigi yang istimewa tidak bikin mereka minder, malah jadi modal untuk sukses di dunia entertainment. Penyebab lain kenapa seseorang bisa memiliki harga diri yang kurang mapan adalah karena dia tidak menyadari kelebihan yang dia miliki. Kan setiap orang punya Mona Lisa dalam dirinya. Menurut saya salah satu kelebihan yang saya miliki, saya itu kalau memandang orang lain tidak melihat dari status sosial. Jadi selama mereka baik, ya saya baik ke mereka. Karena saya kadang melihat ada orang yang memandang orang itu dari status sosialnya. Jadi misalnya kalau status sosialnya tinggi, dia akan lebih hormat dibanding dengan yang status sosialnya lebih rendah. Nah, saya melihat itu
rasanya seperti kurang enak ya, dan itu pun juga kurang baik gitu, karena kita juga pingin orang melihat kita atau memandang kita bukan dari status sosial kita, tapi memang dari diri kita. Saya tuh orangnya gampang memaafkan orang lain. Buktinya sampai saat ini saya nggak ada tuh orang yang saya benci atau saya memiliki dendam terhadap orang tersebut. Nah, sisi positif dari hal ini adalah saya dapat hidup dengan lebih tenang tanpa harus memikirkan bagaimana cara membalas perlakuan tidak baik apa yang telah dilakukan orang tersebut kepada saya. So, mau ketemu siapapun, santai aja. Mampu mendefinisikan kelebihan yang kita miliki, itu akan meningkatkan self-esteem atau harga diri kita. Coba deh, praktekkan sebentar aja. Pikirkan kelebihan apa saja sih yang kita miliki. Mungkin bisa ketemu satu kelebihan, 2, 3, atau lebih. Yang jelas, rasakan ada rasa nyaman yang timbul di dalam diri kita. Ada rasa happy yang memicu produksi hormon endorfin yang bisa meningkatkan imunitas tubuh yang justru sangat dibutuhkan di era krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 saat ini. Kalau kita menghargai sesuatu ya, yang jelas kita pasti akan merawat apa yang kita hargai itu. Bagian tubuh yang paling saya suka sih jari ya. Gak tahu sih kenapa, pokoknya saya suka aja, kelihatannya bagus gitu jari saya. Makanya kenapa saya rajin manicure. Cuman karena COVID begini, jadi gak manicure deh. Kosongan kan? Yang paling saya suka, selain wajah ya, ke rambut. Karena mau di kondisi kayak gimana pun, rambutnya tetap bagus. Tapi karena COVID-19 nih, saya jadi gak bisa cukur, jadi rambutnya berantakan deh. Merawat apa yang kita sukai dari diri kita, itu akan meningkatkan harga diri atau self-esteem. Misalnya ya, merawat kesehatan. Kesehatan itu kan penting banget, tapi banyak yang baru sadar dengan pentingnya kesehatan setelah wabah COVID-19 ini. Tadinya gak peduli dengan vitamin, gak peduli dengan suplemen, tapi sekarang mau untuk konsumsi rutin. Di negara-negara maju, anggaran untuk beli suplemen atau vitamin itu cukup besar loh dari persentase penghasilan seseorang. Dan Indonesia saat ini jelas sedang menuju ke sana. Bukankah mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah, walaupun di dalam keduanya ada kebaikan. Yang jelas, mereka yang sehat cenderung memiliki harga diri yang lebih mapan. Buya Hamka dalam salah satu bukunya menulis, berpakaianlah yang baik untuk meningkatkan kehormatan dirimu. Jadi penampilan yang baik itu juga akan menunjang kita untuk memiliki harga diri yang mapan. Satu yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki lingkungan yang baik. Bertemanlah dengan mereka yang dapat melihat hal-hal positif dalam diri kita. Mereka yang punya keyakinan akan potensi kita. Dan yang paling luar biasa, mereka yang memberikan dukungan kepada kita, baik itu dukungan moral atau dukungan lainnya dalam perjuangan kita untuk mencapai cita-cita. Guys, yang ini menarik nih. Survei ternyata membuktikan bahwa berbuat kebaikan itu meningkatkan harga diri atau self-esteem. Wajar ya kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan adalah senang memberi, senang bersedekah. Ini adalah salah satu ciri dari harga diri yang positif. Sebaliknya, yaitu sikap pelit, itu adalah tanda dari harga diri yang rendah. Dia merasa bahwa tidak aman kalau memberi, nanti dirinya jadi kekurangan. Dia merasa dirinya tidak layak untuk memberi. Berbuat kebaikan ini bukan saja meningkatkan nilai diri kita di mata sesama manusia, tapi juga meningkatkan nilai kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 195, firman Allah yang bunyinya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau mendapatkan manfaat dari video ini, like and share ya, dan jangan lupa subscribe. Stay home. Salam Iqra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.